Siliwangi. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan para jurnalis sekalian ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Sebelum kita melihat benda-benda koleksi yang ada di museum, kami akan memperkenalkan dulu arti daripada bed Siliwangi. Ini adalah gambar harimau. Ada bintik hitam sekitar hidung, ada 20, itu menandakan tanggal. Kemudian kumis 5, menandakan bulan 5. Kemudian jamrong, jari wong Jowo, jomrong, cek orang Bandung, godek, ada 46. Jadi Kodam 3 Siliwangi lahir tanggal 20 bulan 5 tahun 46 di Tasikmalaya. Sebagai Panglima Siliwangi yang pertama adalah yang selamat dari penculikan gerakan 30 SPKI, yakni Bapak Kolonel Abdul Haris Nasution. Kami perkenalkan museum ini terbagi ke dalam ketiga kategori. Yang pertama zaman pra kemerdekaan, yang kedua detik-detik kemerdekaan, dan ketiga pasca kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan. Kita di ruangan pra kemerdekaan, rakyat Jawa Barat telah berjuang untuk mengusir penjajah Belanda maupun Jepang. Nah, mereka menggunakan senjata-senjata ini untuk mengusir penjajah Jepang maupun Belanda. Ini ada badik, kujang, keris, kemudian golok, dan ini adalah pahlawan dari rakyat Jawa Barat. Muncullah dari Garut, namanya Haji Hasan Arif. Kemudian dari Banten, Kiai Agung Caringin. Kemudian dari Tasikmalaya, Haji Jenal Mustafa. Kita berada di ruangan 2. Judulnya adalah Detik-detik Proklamasi. Di sini ada meja, kursi, dan seperangkat minum yang dipergunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta waktu perencanaan, sekali lagi perencanaan perumusan teks proklamasi di Rengas Dengklok. Maka besoknya dikibarkan dengan merah putih. Itu adalah bendera yang pertama kali dikibarkan di Bandung. Kalau dikibarkan di Nusantara itu ada di Monas, kalau ini yang di Bandung. Yang memimpin pengibaran bendera di Bandung yaitu Bapak Kolonel D. Suprayogi, Dadang Suprayogi. Karena banyak pabrik, banyak pasarnya. Ini talang air. Saya waktu itu masih ada talang airnya, tapi sekarang sudah tidak ada talang. Tapi temboknya masih ada. Selanjutnya adalah lukisan peristiwa Bandung Lautan Api, di mana kota Bandung dibakar oleh para pejuang kita sebelum mereka meninggalkan kota Bandung, membakar gedung-gedung, rumah-rumah yang sekiranya diperlukan oleh musuh. Setelah itu mereka mengungsi ke Bandung Selatan. Jaraknya adalah 11 km dari pusat kota Bandung. Batasnya adalah Sungai Citarum. Setelah itu mereka menyeberang Sungai Citarum dan kota Bandung dibakar. Maka dengan dibakarnya kota Bandung, maka terkenal dengan namanya peristiwa Bandung Lautan Api atau dengan singkat dengan BLA. Kita berada di ruangan 4. Judulnya adalah Peta Perjuangan Siliwangi Hijrah dan Long March. Akibat daripada perjanjian Renville tanggal 17 Januari 48, salah satu hasilnya adalah divisi Siliwangi harus hijrah atau pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ini adalah batasnya, disebut dengan garis panmuk. Mereka diangkut dengan berbagai macam kendaraan, jalan laut dan jalan darat. Dan ketika kita hijrah, itu senjata pasukan Siliwangi dipisahkan. Nah, sehingga mereka tidak membawa senjata, dan terciptalah ketika kita berada di kapal laut, terciptalah Mars Siliwangi. Oh, beginilah nasibnya Sodado, dan selanjutnya sampailah di Rembang. Kenapa tidak Semarang? Kan Semarang dekat ke Yogyakarta, karena Semarang masih wilayah sekutu. Kita ke Rembang, kemudian Rembang ke Yogyakarta. Nah, kemudian kita berada di Yogyakarta, dan Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Nah, kurang lebih
10 bulan kita berada di Yogyakarta, Belanda mengingkari perjanjian Renville. Lapangan udara Yogyakarta Maguwo dibombardir, disebut dengan agresi militer Belanda kedua 19 Desember 48. Salah satu hasilnya adalah pasukan Belanda menggempur Yogyakarta, dan atas perintah Panglima Sudirman, Siliwangi harus kembali ke Jawa Barat, disebut dengan Long March, jalan kaki. Ini dibagi dalam tiga brigade, 12, 13, dan 14. 12 menuju ke Jawa Barat sebelah utara, 13 menuju ke Jawa Barat selatan, dan brigade 14 menuju ke daerah Priangan Timur. Ini jalurnya ketika kita mengadakan Long March atau jalan kaki. Ini adalah foto-foto keganasan gerombolan DITI di Jawa Barat. DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Selanjutnya pasukan Siliwangi ketika long march dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, Panji Siliwangi pernah jatuh ke tangan musuh, ke gerombolan DITI. Tetapi sempat kilat, Letnan Muda Pustarubis menyelamatkan Panji tersebut, kemudian diserahkan kepada komandan kompinya namanya Kapten Numpar Hadimuyo. Dari Kapten Numpar Hadimuyo takut jatuh ke tangan musuh, akhirnya diserahkan, dititipkan pada Parura Sunawi, Dusun Cirikip, Desa Cinyasa, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, dengan ancaman Parura nitip Panji Siliwangi, kalau hilang gantinya nyawa kamu. Pak Sunawi bingung, mau disimpan di rumah, takut rumah dibakar, disimpan di Lumumpa, ditakut Lumumpa dia dibakar. Akhirnya disimpanlah oleh Pak Sunawi di dalam lodong bambu, kemudian disimpan di pohon kelapa. Kata orang Sunda seperti nyadap, maka amanlah Panji Siliwangi. Untuk menangkap Kartosuwiryo yang bersembunyi di Gunung Geber, Paseh, Majalaya, Bandung Selatan, maka diadakanlah operasi pagar betis. Namanya operasi Bertayuda dengan sistem pagar betis. Sekeliling Gunung Geber, Paseh, Majalaya, Bandung Selatan didirikan saung-saung seperti ini. Antara 5-10 meter didirikan saung seperti ini. Maka dengan cara seperti ini, kata orang Sunda, herang China benang lautna. Maka akhirnya pada tanggal 4 Juni 62 Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo dapat ditangkap. Ya, untuk mengembalikan citra TNI, kemudian TNI diterjunkan ke desa-desa yang biasanya bawa bedil, sekarang yang dibawa cangkul, garpu, dan sebagainya, ngabangun jalan, jembatan, dan sebagainya. Maka terkenal dengan nama AMD atau Abri Masuk Desa. Berhasil menumpas pemberontakan APRA, singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Mereka menggempur APRA, pasukan APRA menggempur gunung ini, membantai tentara Siliwangi yang ada di gedung ini dan sekitarnya. Sehingga gugurlah salah satu di antaranya adalah Bapak Mayor Lembong. Jadi untuk mengenang jasa daripada Pak Lembong, jalan yang ada di depan museum ini dinamakan Jalan Lembong. Ini adalah pemimpin APRA Westerling. Kemudian dari foto-foto keganasan pasukan APRA di Kota Bandung.
Satu-satunya gembong TI yang ditembak mati adalah Karmo Jakar. Yang menembak matinya adalah Kopral Ili Sadili. Ini orangnya. Iya. Kemudian ini Andi Sele, lainnya tentara. Kemudian membelot menjadi komandan bawahan Karmo Jakar. Kemudian dikejar pasukan Siliwangi. Kemudian jatuhlah ke dalam jurang. Siliwangi juga ikut andil dalam melepas pemberontakan PGRS Paraku, pasukan gerilya rakyat Sarawak atau Paraku pasukan rakyat Kalimantan. Jadi di perbatasan Malaysia dan Indonesia ada pemberontakan keturunan Cina. Pemberontakan keturunan Komunis, Cina. ya, komunis keturunan Komunis. Cina. Paraku. Terima kasih Siliwangi. Ini banyak sekali bendera, komandan. Bendera apa itu? Kalau nyambung dengan yang Iya, nyambung yang tadi ini Ya. ya. Satuan tunggu-tunggu batalion yang ada di pasukan Siliwangi. Harusnya di sana ruangannya, tapi terlalu banyak gitu. Ini tugas sopir, ini bantu. Ya. Ini Siliwangi juga itu andil dalam melupas pemberontakan G30 SPKI. Kemudian pasukan G30 Siliwangi SPKI. juga ikut serta dalam pasukan perdamaian dunia. Ya. Waktu itu pasukan Siliwangi dikirim ke Timur Tengah. Yang memimpin adalah disebut dengan Solihin atau Solihin GP. Ini adalah baju yang digunakan pasukan Siliwangi. Baretnya adalah baret warna biru. Ya. Baik. Pahlawan revolusi ini ya. Ini foto asli ya? Ya, Atau oh foto iya, asli. foto asli ya. Enggak, dulu namanya Reprol. Iya. Reprol. Ini ada foto-foto pengangkatan pahlawan revolusi di Jakarta itu. Iya, Di iya. Lubang Buaya. Di Lubang Buaya. Di sini ada foto-foto mantan Panglima Siliwangi. Oke. Dari tahun berapa ini, komandan? Tahun 46 Dari tahun 46 sampai sampai sekarang. Jadi semua panglima terpampang di sini ya. Siliwangi. Sedangkan Siliwangi yang pertama nama Raja Pajajaran. Mana Raja Pajajarannya? Nah, saya mungkin karena ini koleksi dari para pengunjung yang menyumbangkan koleksinya, maka saya gabungkan atau kumpulkan di ruangan ini. Namanya Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi. Wangsit itu artinya pesan. Pesan para Siliwangi. Awalnya beda ini. Ini adalah Wangsit. Wangsit itu adanya pesan. Ya. Pesan Prabu Siliwangi. Pesan Prabu Pesan Siliwangi. Prabu Siliwangi. Pesannya adalah sing sahabae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atau jadi sekeseler Siliwangi keturunan akan agung hidupnya bakamu ya gelana sabuana paca tengah lamun manehna jujur sinatria teuneng gumati kasletiknya karayat wibawa kasama sabalikna hidup moal pangijeng kasenangan bakal lara balangsak saindengna lamun ingkar tina patokan tadi eta itu adalah wangsit daripada Siliwangi. Kalau misalkan tidak mengerti bahasa Sunda, ada terjemahnya bahasa Indonesia. Ada terjemahnya. Kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, bahasa Sunda ada juga bahasa Inggris. Nah, ini adalah harimau pendamping Prabu Siliwangi. Ini harimau aslinya kemana? Harimau asli, tapi Atau replika? asli harimau, tapi matanya mulai isi putih sudah diganti. Ini di air keras atau gimana kemana? Diawetkan. Diawetkan ya? Ini asli ya harimau ya?
Wangsit Siliwangi. Ada foto apa lukisan nih ya? Lukisan ya? Lukisan asli ini ya, Komandan? Lukisan Prabu Siliwangi. Lukisan Prabu Siliwangi. Dan 3 ekor pendamping Prabu Siliwangi. Yang ini? Iya. Di gambar ada yang warna putih, Komandan? Nah, itu kalau warna putih belum ada yang menyumbangkan warna putihnya. Di sini banyak yang bisa kelihatan sejarah perjuangan dari mulai berdirinya Kodam 3 Siliwangi sampai prestasi mempertahankan kemerdekaan, membantu masyarakat dalam beberapa program pembangunan sampai saat ini. Sangat luar biasa untuk dikunjungi bersama keluarga. Ajak sahabat, teman-teman untuk berkunjung ke Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis mitra TNI atau sahabat TNI sudah hadir di Mandala Wangsit Siliwangi untuk mengambil gambar-gambar dan yang akan dimasukkan di YouTube. Selanjutnya kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke Museum Mandala Wangsit ini, silakan, kita terbuka lebar untuk masyarakat luas dan anak-anak sekolah, masyarakat umum di Jalan Lembong nomor 38 Bandung.